Sebagai seorang ibu mertua, Rusna yang memiliki sikap suka bercanda seharusnya lebih bisa menjaga sikap terhadap menantu laki-lakinya. Tapi kesepian yang melanda dirinya tidak dapat membuatnya bersikap lebih dewasa. Halo semuanya, kalian semua harus mendengarkan bagaimana cerita Rusna dan Malis menantunya. Mampukah Rusna mengontrol dirinya? Selamat mendengarkan dan jangan lupa kencangkan celana dalammu. Inilah kisah Rusna ibu mertua yang kesepian dan Malis menantu laki-laki yang baik hati. Hidup di usia 50 tahun seharusnya menjadi masa di mana seorang wanita sudah mulai banyak beristirahat, menikmati hari-hari bersama anak dan cucu, atau sekadar mengisi waktu dengan kegiatan sederhana yang menenangkan hati. Namun, berbeda dengan Rusna, seorang janda berusia setengah abad yang justru masih terlihat bugar, ceria, dan bersemangat layaknya wanita usia 40 tahun. Dari luar, ia seolah tidak pernah menua. Kulitnya masih terawat meski mulai dihiasi garis halus. Tubuhnya masih sintal dan tegap, dan sorot matanya selalu memancarkan cahaya hidup yang membangkitkan energi bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Banyak tetangga sering bergumam, Rusna itu janda, tapi wajahnya masih kayak gadis 40, senyumnya nggak pernah pudar. Tidak hanya fisiknya, sikapnya yang ramah dan penuh tawa membuat orang betah berada di dekatnya. Ia tipe perempuan yang bisa menulari suasana. Dari yang awalnya muram bisa jadi riang hanya karena bercakap dengannya. Seakan usia hanyalah angka bagi Rusna, sementara hatinya masih penuh gairah hidup, seolah tak ingin kalah dengan waktu yang terus berjalan. Orang-orang di sekitarnya tahu, Rusna adalah pribadi yang humble, mudah akrab dengan siapapun tanpa memandang usia, latar belakang, atau status. Ia bisa bercanda dengan ibu-ibu pasar sambil menawar cabai, bisa tertawa lepas dengan para pedagang di warung kopi, bahkan bisa akrab dengan anak-anak muda yang sering nongkrong di pos ronda. Bu Rusna itu nggak ada jaim-jaimnya. Orangnya enak banget diajak ngobrol. Begitu kata orang-orang yang sudah mengenalnya. Namun, di balik itu, ia juga dikenal memiliki sisi genit yang sering menjadi bahan canda. Ia suka melempar gurauan dengan nada manja, atau melontarkan kata-kata yang membuat orang lain salah tingkah. Misalnya, saat lewat di depan sekumpulan pemuda, ia bisa berkata sambil tertawa, jangan cuma nongkrong, nanti kulitnya jadi hitam loh, susah laku. Ucapannya yang bercampur gurau membuat suasana cair. Orang-orang tahu itu hanya sifatnya yang ceplas-ceplos. Tetapi bagi mereka yang mengenal lebih dekat, genitnya Rusna bukan sekadar tingkah, melainkan bagian dari kepribadiannya yang membuatnya berbeda. Kadang berbahaya, kadang menawan, tergantung siapa yang menanggapi. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Rusna tidak pernah menikah lagi. Kesendiriannya ia isi dengan tinggal bersama anak angkatnya yang sudah menikah. Rumah sederhana mereka selalu ramai oleh canda tawa. Meski bukan anak kandung, Rusna memperlakukan anak angkatnya layaknya darah daging sendiri, dengan kasih sayang penuh dan perhatian yang tulus. Kehadiran sang menantu laki-laki, Malis, menambah keceriaan dalam rumah itu. Malis dikenal sebagai pria yang ramah, humoris, dan tahu cara menghormati mertua. Ia sering membantu Rusna di rumah, bahkan kadang menemaninya berbincang jika anak angkatnya sibuk. Kerap kali, orang-orang yang datang berkunjung heran melihat keharmonisan mereka. Tidak ada sekat antara mertua dan menantu, justru kehangatan keluarga terasa kental. Setiap sore, mereka bertiga duduk di teras rumah sambil menyeruput teh, bercerita tentang hal-hal sepele tapi membuat hati terasa hangat. Bagi Rusna, itu adalah obat kesepian. Ia merasa punya rumah tangga yang tetap utuh meski statusnya sudah janda. Namun, ada satu hal yang membuat keluarga kecil ini kerap mendapat pertanyaan dari tetangga. Selama 3 tahun menikah, anak angkat Rusna dan Malis belum juga dikaruniai keturunan. Meski begitu, mereka tidak menjadikannya beban. Justru sebaliknya, mereka tetap hidup bahagia dan saling menguatkan. Jika ada yang menyinggung, Rusna akan menimpali dengan canda. Kalau belum punya anak, ya berarti aku masih bisa lama-lama dimanja sama mereka, toh aku belum siap jadi nenek. Kalimat itu selalu ia lontarkan sambil tertawa, membuat suasana cair. Di dalam hati, sebenarnya Rusna juga ingin sekali menggendong cucu, tetapi ia tidak ingin menambah tekanan bagi anak angkat dan menantunya. Baginya, kebahagiaan keluarga bukan hanya diukur dari hadirnya anak, tapi dari tawa, kebersamaan, dan rasa saling melindungi. Walaupun demikian, rasa kosong itu tetap ada, terutama saat ia duduk sendirian di malam hari.
Kadang ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesepiannya sebagai janda membuatnya selalu haus akan perhatian lebih dari orang-orang terdekat? Malis, menantu laki-lakinya yang berusia 35 tahun itu, sebenarnya sudah dianggap seperti anak kandung sendiri oleh Rusna. Hubungan mereka begitu akrab hingga banyak orang yang melihat keduanya sering bercanda kelewat akrab. Rusna tidak pernah merasa canggung ketika harus berbicara terbuka dengan Malis, begitu pula sebaliknya. Mereka sering saling melempar gurauan, dari hal-hal kecil hingga yang agak berani. Dan semua itu berlangsung di depan anak angkat Rusna yang juga sudah terbiasa dengan karakter ibunya. "Bu, jangan godain Mas Malis terus, nanti aku cemburu loh." Begitu sering celetukan anak angkatnya saat melihat keduanya tertawa bersama. Mereka pun hanya tertawa terbahak-bahak. Dari luar, keluarga ini tampak seperti keluarga ideal yang penuh keceriaan, tanpa sekat dan tanpa rasa sungkan. Namun, tanpa disadari, kedekatan yang terlalu tanpa batas itu justru menumbuhkan celah. Celah yang kecil, yang awalnya dianggap biasa, suatu saat bisa melebar menjadi jurang berbahaya. Dan jurang itu, tanpa ada yang menyangka, justru mulai terbuka lebar di antara Rusna dan Malis, menyimpan sebuah badai yang siap mengguncang keharmonisan rumah tangga mereka. Rusna yang terkenal genit memang sering melontarkan gurauan yang kelewat berani. Awalnya hanya berupa godaan kecil, sekadar memuji ketampanan Malis atau bercanda tentang cara dia berpakaian. "Mas, kalau pakai baju itu kok kayak artis dangdut ya?" ucapnya sambil terkekeh. Malis biasanya hanya tersenyum, lalu menjawab dengan nada bercanda pula, "Ibu ini ada-ada saja, saya kan cuma orang kampung biasa." Namun, dari hari ke hari, gurauan itu semakin intens. Ada kalanya Rusna sengaja menyentuh lengan Malis saat melewatinya di dapur, atau menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Bagi Malis, semua itu hanyalah candaan khas mertua yang memang sudah ia kenal sejak lama. Tetapi tanpa ia sadari, batas antara gurauan dan godaan mulai kabur. Rusna yang sudah lama hidup tanpa pasangan, rupanya menemukan sesuatu yang selama ini kosong dalam dirinya melalui sosok Malis, perhatian, kehangatan, dan kedekatan yang terlalu intens. Malis, di sisi lain, selalu berusaha menanggapi dengan tenang. Ia tidak pernah ingin menyinggung perasaan Rusna. Baginya, sebagai menantu, menghormati ibu mertua adalah kewajiban. Bahkan ketika Rusna berlebihan dalam bercanda, Malis lebih memilih mengalihkan pembicaraan daripada menegur keras. Ia tahu betul bahwa Rusna adalah sosok yang sensitif, mudah tersinggung tapi cepat kembali ceria jika diperlakukan dengan lembut. "Ibu ini memang gak pernah tua ya, selalu semangat." Begitu ucap Malis setiap kali Rusna menggoda, mencoba menetralkan suasana agar tidak menimbulkan salah paham. Namun, diam-diam, ia mulai merasa tidak nyaman. Ada kalanya, dalam kesunyian malam, Malis merenung sendiri. Apakah yang dilakukan Rusna masih bisa dianggap wajar? Atau ada maksud lain yang lebih dalam? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tetapi ia selalu menghibur diri dengan jawaban sederhana. "Ah, mungkin cuma sifatnya saja." Tetapi waktu terus berjalan, dan gurauan itu semakin berani. Ada momen ketika Rusna tanpa sungkan berkata, "Kalau aku seusia kamu, mungkin kita bisa jodoh ya, Mas," sambil tertawa. Malis tertegun, lalu hanya menanggapinya dengan senyum kaku. Kalimat itu mungkin terdengar sebagai gurauan, tapi bagi Malis ada nada serius yang terselip di dalamnya. Sejak saat itu, ia mulai lebih berhati-hati setiap berada di dekat Rusna. Namun, bagaimanapun juga, mereka tinggal dalam satu rumah. Intensitas pertemuan tidak bisa dihindari, apalagi ketika anak angkat Rusna sedang sibuk di luar rumah. Pada saat-saat seperti itu, Malis sering merasa janggal. Ia berusaha mengatur jarak, tapi Rusna selalu menemukan cara untuk tetap dekat dengannya. Entah dengan alasan meminta bantuan memperbaiki sesuatu di rumah, atau sekadar menemaninya ngobrol panjang di ruang tengah. Keakraban itu, yang awalnya menjadi sumber kehangatan keluarga, perlahan berubah menjadi api kecil yang siap menyulut percikan besar. Hari itu, rumah terasa berbeda. Hening, tanpa tawa dan hiruk pikuk. Anak angkat Rusna sedang pergi mengunjungi temannya di luar kota. Hanya tersisa Rusna dan Malis di rumah. Seperti biasanya, Malis memilih mengisi waktunya dengan bersih-bersih rumah lalu mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tubuhnya masih basah, hanya berbalut handuk putih yang dililitkan di pinggang.
Ia berjalan santai menuju kamar dengan pikiran kosong, tanpa menyadari ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Dari ruang tengah, Rusna menoleh, dan matanya langsung terpaku pada sosok Malis. Ada degupan berbeda yang terasa di dadanya, sebuah getaran aneh yang muncul tiba-tiba, seolah ada pintu yang selama ini terkunci kini terbuka lebar. Nafasnya berderu lebih cepat, tatapannya sulit dialihkan. Sejenak, Rusna seperti lupa diri, lupa bahwa pria di depannya adalah menantunya, lupa bahwa ia adalah ibu mertua yang seharusnya menjaga kehormatan rumah. Momen itu seolah menghentikan waktu. Malis yang sedang berjalan ke kamar tiba-tiba mendengar suara Rusna memanggilnya dengan nada menggoda. "Mas, habis mandi kok segar banget ya, kayak masih bujang." Malis terhenti, tubuhnya kaku, dan perlahan menoleh. Ia mendapati Rusna tersenyum dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan seorang ibu, melainkan tatapan seorang wanita. Malis merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menanggapinya dengan santai. "Hehe, namanya juga habis mandi, Bu," lalu segera ingin masuk ke kamar. Tapi langkahnya tertahan ketika Rusna bangkit dari kursi dan mulai melangkah mendekat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Malis semakin gugup. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Situasi itu, yang seharusnya sederhana, kini berubah jadi awal dari sebuah badai besar yang akan mengguncang hidup mereka. Ketika Malis berbalik, matanya bertemu langsung dengan tatapan Rusna. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kelembutan, ada keberanian, dan ada sesuatu yang membuat Malis merasa tidak nyaman. Sejenak suasana menjadi sunyi, hanya terdengar tetesan air dari rambut Malis yang masih basah menetes ke lantai. Malis merasakan hawa aneh menyelubungi ruang tengah itu, hawa yang berbeda dari biasanya. "Bu, kenapa lihat saya begitu?" tanya Malis dengan suara pelan, berusaha mencairkan suasana. Namun, pertanyaan itu justru membuat Rusna tersenyum samar. Ia tidak segera menjawab, hanya melangkah perlahan ke arah Malis, membuat jarak di antara mereka semakin menyempit. Jantung Malis berdegup semakin cepat, pikirannya bercampur aduk antara bingung, takut, dan canggung. Ia tidak pernah menyangka tatapan seorang ibu mertua bisa membuatnya salah tingkah sampai sebegini rupa. Rusna berhenti tepat di hadapan Malis. Ia menatap menantunya dari ujung rambut hingga kaki, lalu berkata dengan nada setengah bercanda, setengah serius, "Mas, kamu itu ganteng sekali, tahu nggak?" Kalimat sederhana itu terdengar bagai bisikan setan di telinga Malis. Ia tersentak, wajahnya memerah, lalu buru-buru melangkah mundur sambil mencoba menutupi dada dengan tangan. "Bu, jangan bercanda begitu. Saya ini suami anak ibu," jawabnya terbata. Namun, Rusna tidak mundur. Senyumnya semakin lebar, tatapannya semakin tajam. Ia justru maju selangkah lagi, mengikis jarak hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Malis benar-benar panik. Ia ingin lari ke kamarnya, tapi kakinya seperti terpaku di lantai. Situasi yang tadinya ia pikir hanya gurauan kini berubah menjadi nyata, sebuah kenyataan yang membuatnya terperangkap. Dengan tangan gemetar, Rusna meraih lengan Malis. Sentuhan itu membuat tubuh Malis merinding. "Mas, aku kesepian," bisik Rusna lirih, suaranya bergetar tapi penuh harap. Malis terdiam, pikirannya berteriak menolak, tapi tubuhnya lumpuh tak mampu bergerak. Ia merasa seolah sedang berada di jurang yang dalam. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk jatuh. "Bu, tolong jangan begini. Ini salah besar," katanya lirih, berusaha menarik tangannya. Namun, genggaman Rusna semakin erat. Matanya mulai berkaca-kaca, wajahnya mendekat semakin dekat, hingga Malis bisa merasakan hangat napasnya. "Sekali ini saja, Mas, jangan tolak aku," ucap Rusna dengan nada memohon. Seakan-akan seluruh luka kesepian yang ia pendam bertahun-tahun tumpah dalam satu kalimat itu. Malis benar-benar terjebak dalam dilema. Di satu sisi, nuraninya berteriak keras agar ia menolak, berlari, dan menjauh dari godaan ini. Ia tahu, jika ia menyerah, itu artinya ia mengkhianati istrinya, menghancurkan kepercayaan, dan melukai seorang wanita yang ia cintai dengan tulus. Namun di sisi lain, tubuhnya dikepung rasa canggung, rasa bersalah, sekaligus godaan yang sulit diabaikan. Situasi yang serba salah ini membuatnya seperti kehilangan kendali. Ia mencoba berkata lagi,
kali ini dengan nada lebih tegas. "Bu, tolong, lepaskan saya. Jangan bikin dosa besar." Tapi suara hatinya justru kalah oleh desakan fisik yang kian dekat. Rusna, dengan segala keberanian yang muncul entah dari mana, merangkul tubuh Malis dengan kuat. Sentuhan itu membuat Malis hampir kehilangan seluruh pertahanan terakhirnya. Pelukan Rusna semakin erat, seolah ingin meyakinkan Malis bahwa ia benar-benar membutuhkan momen itu. Malis masih berusaha melawan, tapi dorongan yang begitu kuat membuatnya akhirnya goyah. "Ya Allah, apa yang harus saya lakukan?" bisiknya dalam hati, matanya terpejam rapat. Ia merasa seakan seluruh ruang menjadi saksi bisu pertarungan batin yang memilukan. Namun, tubuhnya akhirnya kalah oleh situasi. Perlahan tapi pasti, Malis mulai membalas pelukan itu, meski dalam hati ia berteriak menolak. Saat itu, Rusna menghela napas lega, wajahnya tersenyum dengan kepuasan yang sulit disembunyikan. Ia merasa telah menemukan kembali sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sedangkan Malis, di detik yang sama, merasakan dunia runtuh di pundaknya. Apa yang ia takutkan akhirnya terjadi. Ia jatuh dalam pelukan terlarang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Tubuh Malis seolah terkunci dalam pelukan Rusna. Ia ingin mendorong, ingin berlari, ingin berteriak, tapi semua itu hanya terjadi di dalam hatinya. Di luar, ia tak mampu melakukan apapun. Nafasnya terengah, matanya gelisah, sementara pelukan Rusna semakin menekan, menolak untuk dilepaskan. "Mas, aku butuh kamu." Suara Rusna terdengar lirih, namun mengandung kekuatan yang menembus pertahanan Malis. Kata-kata itu bukan lagi gurauan. Itu adalah jeritan hati seorang wanita yang sudah terlalu lama hidup sendiri, menanggung kesepian yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Dan di detik itu, Malis benar-benar merasa disudutkan. Ia tahu ini salah, tapi entah kenapa tubuhnya justru semakin pasrah. "Bu, jangan begini. Saya takut dosa," ucap Malis terbata, suaranya nyaris tenggelam dalam kegugupan. Tapi Rusna tidak peduli. Ia mengusap wajah Malis dengan lembut, menatapnya penuh kerinduan, lalu berbisik, "Sekali ini saja, Mas. Aku janji tidak akan menyesalinya." Kalimat itu seperti belati yang menembus hati Malis. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak habis-habisan, tapi ada pula bagian yang tergoda oleh kelembutan itu. Rusna bukan lagi sekadar ibu mertua di matanya saat itu. Ia adalah seorang wanita yang merindukan kasih sayang, yang menuntut perhatian. Malis menunduk, mencoba menghindar, tapi Rusna mendekat semakin dekat. Detik berikutnya, mereka terperangkap dalam momen yang tak bisa lagi dihindari. Malis akhirnya kehilangan seluruh benteng pertahanannya. Tubuhnya yang tadi tegang kini perlahan melunak, membalas pelukan yang begitu erat dari Rusna. Di dalam hatinya, suara nurani menjerit keras, "Ini salah. Ini dosa. Hentikan sekarang juga." Namun tubuhnya berkata sebaliknya. Ia seolah terhanyut oleh arus deras yang menyeretnya tanpa bisa melawan. Rusna menutup mata, seakan menikmati momen itu, merasakan kehangatan yang sudah lama tak ia rasakan sejak ditinggal mati suaminya. Ruang tengah yang biasanya penuh tawa kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang tak seorang pun tahu. Pengkhianatan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa panjang. Setelah momen itu berlalu, Malis terduduk lemas di kursi, tubuhnya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap Rusna. Sementara Rusna justru terlihat berbeda. Wajahnya berseri, matanya berbinar, seolah baru saja mendapatkan kehidupan baru. "Mas, terima kasih," katanya dengan senyum lembut. Kata-kata itu justru menusuk hati Malis lebih dalam lagi. Baginya, tidak ada yang bisa ia syukuri dari kejadian barusan. Yang ada hanya rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia merasa seakan seluruh rumah itu kini memandangnya dengan tatapan penuh tuduhan. Malis menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, mencoba menenangkan diri, tapi justru semakin kalut. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya berulang kali. Rasa bersalah itu begitu besar, sampai-sampai ia merasa tak sanggup mengangkat kepalanya. Sementara Rusna, yang duduk di sampingnya, masih terlihat puas. Ia menepuk pundak Malis pelan, seolah ingin menenangkannya, tapi justru membuat Malis semakin terpuruk. Baginya,
Kejadian ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ia telah melukai istrinya yang tidak tahu apa-apa, mengkhianati kepercayaan yang selama ini ia jaga. Malam itu, meski tubuhnya ada di rumah, jiwa Malis seakan melayang entah kemana, tersesat dalam lautan penyesalan yang pekat. Sejak kejadian terlarang itu, Malis merasa seperti bukan dirinya lagi. Ia berjalan di dalam rumah dengan kepala tertunduk, seperti seorang pesakitan yang baru saja dijatuhi hukuman. Bahkan ketika duduk makan bersama istrinya dan Rusna, tangannya gemetar. Sendok yang ia pegang beberapa kali hampir terlepas. Senyum hangat istrinya kini terasa bagai belati yang menusuk, sebab di balik senyum itu, Malis tahu ia menyimpan rahasia kelam yang tak pantas terucap. Malam-malamnya pun tidak lagi tenang. Ia berbaring di sisi istrinya, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit, mendengar suara nurani yang berulang kali berkata, "Kau telah berkhianat. Kau telah mencederai cinta sejati." Tidak ada doa malam yang bisa membuat hatinya tenang. Tidak ada istighfar yang cukup untuk menghapus rasa bersalah yang menyesakan. Di sisi lain, Rusna justru tenggelam dalam rasa puas. Ia merasa lebih hidup, seolah menemukan kembali gairah yang hilang selama bertahun-tahun. Dalam diam, ia sering tersenyum sendiri saat mengingat kejadian itu. Baginya, Malis bukan lagi sekadar menantu, tetapi pria yang bisa mengobati sepi. Ia bahkan mulai berani menatap Malis dengan tatapan berbeda saat berada di meja makan, atau melempar senyum penuh arti saat anak angkatnya sedang tidak memperhatikan. Ada kepuasan tersembunyi dalam dirinya, bukan hanya karena momen itu terjadi, tetapi juga karena ia berhasil menaklukkan tembok besar yang selama ini ia kira mustahil untuk runtuh. Namun, Rusna lupa bahwa kepuasan sesaat seringkali membawa luka panjang yang tak terobati. Malis berusaha keras untuk menjaga jarak. Setiap kali berpapasan dengan Rusna, ia sengaja menunduk, bicara seperlunya saja, dan segera menghindar. Namun, usahanya sering gagal karena Rusna justru selalu mencari cara untuk mendekat. Di dapur, Rusna tiba-tiba menepuk bahunya sambil berkata manja, "Mas, jangan tegang begitu, nanti aku merasa bersalah." Malis hanya bisa terdiam, wajahnya memerah, tubuhnya kaku. Dalam hati ia ingin berteriak, ingin mengatakan, "Aku memang bersalah, dan aku tidak akan mengulanginya lagi." Namun, mulutnya terkunci. Ia terlalu takut melukai perasaan Rusna yang sudah lama ia anggap sebagai ibu sendiri. Ketakutan itulah yang membuatnya semakin terjebak, semakin sulit melepaskan diri dari jerat situasi yang rumit. Suatu malam, ketika anak angkat Rusna tertidur, Malis kembali duduk termenung di teras rumah. Angin malam berhembus dingin, namun pikirannya jauh lebih dingin dari itu. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang, berharap ada cahaya kecil yang bisa menuntunnya keluar dari kegelapan batin. Ia teringat wajah istrinya, perempuan yang dengan tulus mendampinginya sejak awal, perempuan yang rela bertahan meski belum dikaruniai anak. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Ya Allah, betapa hinanya aku. Aku tidak pantas mendampingi dia," bisiknya lirih. Ia merasa seperti pecundang, seorang laki-laki yang tidak bisa menjaga kesetiaan. Setiap kali suara tawa istrinya terngiang, rasa bersalah itu kembali menohok lebih dalam. Namun, saat ia sedang larut dalam penyesalan, Rusna mendekatinya dengan langkah pelan. Ia membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di samping Malis, lalu duduk bersebelahan. "Mas, jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang terjadi, biarlah menjadi kenangan indah di antara kita," ucap Rusna lembut, suaranya nyaris seperti bisikan. Malis tercekat, dadanya bergemuruh. Ia menatap Rusna dengan mata yang memohon. "Bu, tolong, jangan bicarakan itu lagi. Saya tidak sanggup." Namun, Rusna justru menatapnya penuh kelembutan, lalu berbisik, "Mas, aku ingin merasakannya lagi." Kata-kata itu membuat Malis tersentak. Ia berdiri terburu-buru, meninggalkan Rusna tanpa berkata apa-apa, sementara hatinya semakin hancur berkeping-keping. Ia sadar, ia tidak bisa terus begini. Jika bertahan di rumah itu, lambat laun ia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Sejak malam ketika Rusna kembali menagih, Malis tidak lagi bisa memandang rumah itu sebagai tempat nyaman.
Setiap sudutnya terasa menekan, setiap tatapan mata Rusna seolah menjadi beban yang tak terelakkan. Malis sengaja mengurangi waktunya di rumah. Ia lebih sering berlama-lama di tempat kerja, pulang larut malam, bahkan terkadang mencari alasan untuk menginap di rumah temannya. Istrinya sempat menegur dengan lembut, "Mas, kenapa belakangan ini sering pulang malam? Apa ada masalah di kantor?" Pertanyaan itu membuat Malis semakin sesak, karena ia tidak bisa menjawab dengan jujur. Ia hanya tersenyum kaku dan berkata, "Iya, lagi banyak kerjaan." Padahal, dalam hati, ia tahu alasan sebenarnya adalah ia ingin menghindari Rusna, menghindari godaan yang semakin membuatnya terjebak dalam lingkaran dosa. Namun, sejauh apapun Malis mencoba menghindar, Rusna selalu menemukan celah untuk mendekat. Suatu siang ketika istrinya pergi ke rumah tetangga, Malis baru saja pulang dari kerja dan langsung masuk ke dapur untuk minum air. Tanpa ia sadari, Rusna muncul dari belakang, lalu berdiri sangat dekat. "Mas, aku kangen," ucapnya pelan sambil menyentuh punggung Malis. Seketika tubuh Malis kaku. Ia menyingkirkan tangannya dengan cepat, lalu menoleh dengan tatapan tegas. "Bu, tolong hentikan ini. Jangan ulangi lagi," katanya dengan suara bergetar. Namun, Rusna justru tersenyum samar, seperti tidak menganggap serius penolakan itu. "Kamu nggak usah takut. Kita kan cuma butuh perhatian satu sama lain. Tidak ada yang akan tahu," balasnya dengan nada lembut, seolah ingin menenangkan Malis. Kalimat itu justru semakin membuat Malis muak pada dirinya sendiri. Malis semakin yakin, jika ia terus tinggal di rumah itu, kehidupannya akan hancur. Ia mulai berpikir keras mencari jalan keluar. Malam itu, ia merenung lama di kamar, menatap wajah istrinya yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Ia membelai lembut rambut istrinya, lalu air mata mengalir begitu saja. "Maafkan aku, sayang, aku telah khianat. Tapi aku janji, aku akan melindungimu mulai sekarang," bisiknya lirih. Dari dalam dirinya, tumbuh tekad kuat. Ia harus membawa istrinya keluar dari rumah itu, jauh dari Rusna, agar ia bisa menebus kesalahan dan menjaga rumah tangganya dari kehancuran. Ia sadar, melarikan diri adalah satu-satunya cara agar tidak semakin tenggelam dalam dosa yang sama. Keesokan harinya, Malis memberanikan diri berbicara kepada istrinya. Saat mereka duduk berdua di ruang tamu, ia membuka percakapan dengan hati-hati. "Sayang, aku sudah lama berpikir, mungkin sudah waktunya kita hidup mandiri. Kita pindah dari rumah ibu, bagaimana?" Ucapannya membuat sang istri terkejut. "Kenapa tiba-tiba, Mas? Bukankah di sini enak? Ramai, ada ibu juga." "Aku merasa nyaman tinggal bersama beliau," jawabnya polos. Malis terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa mengungkap alasan sebenarnya. "Aku ingin kita lebih fokus membangun rumah tangga kita sendiri. Siapa tahu, dengan begitu, kita bisa lebih cepat dikaruniai anak," ucapnya dengan nada meyakinkan. Kata-kata itu membuat istrinya terdiam. Hatinya masih ragu, tapi ia bisa merasakan kesungguhan dari mata Malis. Mendengar penjelasan itu, sang istri akhirnya mengangguk pelan. "Kalau itu memang yang terbaik menurut Mas, aku ikut saja. Aku percaya sama keputusanmu," ucapnya lembut. Malis menghela napas lega, meski hatinya masih digelayuti rasa bersalah. Ia tahu, ia baru saja menutupi kebenaran dengan alasan yang terdengar indah. Namun, ia yakin ini jalan satu-satunya. Lebih baik berbohong demi menjaga hati istrinya daripada membiarkannya tahu kebenaran pahit yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka. Malis menatap istrinya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, sayang. Aku janji, kita akan bahagia di rumah kita sendiri," katanya dengan suara bergetar. Dalam hatinya, ia bertekad bahwa kepindahan ini akan menjadi awal penebusan dosa dan akhir dari semua godaan yang hampir merenggut segalanya. Beberapa hari setelah berdiskusi dengan istrinya, Malis memberanikan diri untuk berbicara kepada Rusna. Sore itu, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Malis mencoba membuka pembicaraan dengan nada tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Bu, saya dan istri sudah sepakat, kami ingin pindah. Kami ingin coba hidup mandiri, biar bisa lebih fokus membangun rumah tangga sendiri." Suasana seketika hening.
Rusna yang sedang menyeruput teh terdiam, cangkir di tangannya sedikit bergetar. Matanya menatap Malis lama, seakan ingin memastikan apakah yang baru saja ia dengar itu benar. Hatinya tercekat. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kabar itu secepat ini. Pindah? Kenapa mendadak sekali, Mas? Tanya Rusna dengan suara lirih, berusaha menahan gejolak di hatinya. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Malis menatapnya penuh hormat, namun dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. Kami merasa sudah waktunya, Bu. Kami ingin punya rumah sendiri, belajar mandiri. Semoga dengan begitu, kami juga bisa segera dikaruniai anak. Kata-kata itu terdengar manis di telinga istrinya yang duduk di sampingnya. Namun bagi Rusna, kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Ia tahu alasan yang diucapkan Malis hanyalah separuh dari kebenaran. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ia rasakan, bahwa sebenarnya Malis ingin menjauh darinya. Dalam hatinya, Rusna mulai panik. Ia merasa akan kehilangan sesuatu yang belakangan ini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sosok Malis, yang dulu hanya ia anggap sebagai menantu, kini sudah melekat terlalu dalam. Kehadiran Malis adalah pengobat sepi, pengisi ruang kosong di hatinya yang sudah lama ditinggalkan. Dan kini, ia akan pergi. Rusna ingin sekali menahan, ingin sekali berkata, "Jangan pergi, tetaplah di sini bersamaku." Namun lidahnya keluh, tidak berani mengucapkannya. Yang keluar dari mulutnya hanya kalimat lirih, "Kalau itu memang keputusan kalian, apa aku bisa melarang?" Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi di balik itu hatinya remuk berkeping-keping. Sang istri, yang tidak mengetahui apa-apa, justru merangkul Rusna dengan penuh kasih sayang. "Bu, doakan kami ya. Kami ingin mencoba lebih mandiri. Tapi ibu jangan khawatir, kami tetap akan sering pulang menjenguk ibu." Kalimat itu membuat hati Rusna semakin hancur. Ia mencoba tersenyum sambil mengangguk pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Malis yang melihat itu merasa dadanya sesak. Ia tahu, air mata yang ditahan Rusna bukanlah air mata seorang ibu yang ditinggal anaknya pindah rumah, melainkan air mata seorang wanita yang kehilangan sesuatu yang lebih dari itu. Malis menunduk dalam-dalam, berusaha menahan rasa bersalah yang kembali menghantam dirinya. Malam itu, setelah semuanya sepakat, Rusna duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap kosong dinding, lalu menangis dalam diam. Ingatannya kembali pada momen yang pernah ia lalui bersama Malis, tawa, gurauan, bahkan dosa yang tak seharusnya terjadi. Semua itu kini hanya menjadi bayangan yang sebentar lagi akan lenyap. "Aku bodoh. Kenapa aku harus sejauh itu? Kenapa aku biarkan diriku kelewat batas?" gumamnya di sela tangis. Rusna merasa menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Keputusannya yang gegabah telah membuat jarak yang tak mungkin lagi ia jembatani. Malis akan pergi, dan ia harus kembali hidup dalam kesepian yang dulu pernah ia takuti. Keesokan harinya, suasana rumah itu berubah. Malis dan istrinya mulai membereskan barang-barang mereka. Kardus-kardus ditata, pakaian dilipat, perlengkapan rumah dipisahkan. Setiap suara gesekan kardus di lantai terasa seperti pisau yang menusuk hati Rusna. Dari kejauhan, ia hanya duduk di kursi ruang tamu, memperhatikan semua itu dengan wajah yang berusaha tenang, meski dalam hatinya bergolak hebat. Sesekali ia tersenyum palsu, mencoba menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. "Hati-hati bungkusnya, nanti pecah," ucapnya kepada menantunya dengan suara bergetar. Malis menoleh, menatapnya sebentar, lalu menunduk. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Semakin ia berusaha terlihat biasa, semakin besar rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Ketika mobil sewaan datang untuk mengangkut barang-barang, Rusna semakin merasa berat. Ia berdiri di depan pintu, menyaksikan koper dan kardus diangkat satu persatu. Setiap benda yang keluar dari rumah seakan membawa pergi bagian dari hidupnya. "Bu, kami titip doa ya. Semoga rumah baru kami jadi tempat penuh berkah," ucap sang istri sambil mencium tangan Rusna. Rusna berusaha tersenyum, membelai rambut anak angkatnya itu, lalu mengangguk. "Iya, Nak, Ibu doakan kalian selalu bahagia." Sementara itu, Malis datang menghampiri, mencium tangan Rusna dengan penuh hormat. "Bu, maafkan saya kalau ada salah selama tinggal di sini.
katanya singkat. Rusna menahan air mata, mengangguk tanpa berkata banyak. Ia tahu, jika ia bicara terlalu lama, air matanya tidak akan bisa terbendung. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan halaman, Rusna berdiri di ambang pintu. Angin sore berhembus lembut, membawa debu jalanan yang mengepul. Ia menatap punggung Malis dari kejauhan, semakin lama semakin hilang ditelan tikungan. Rasanya seperti melihat sebagian jiwanya ikut pergi. Rusna mengangkat tangan, melambai dengan senyum getir yang dipaksakan. Begitu mobil benar-benar lenyap dari pandangan, tubuhnya lemas, lututnya hampir goyah. Ia menutup pintu perlahan, lalu berjalan ke ruang tengah yang kini terasa hampa. Ruang yang dulu dipenuhi tawa kini hanya menyisakan keheningan. Keheningan yang menusuk, membuat air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Malam itu, Rusna duduk sendirian di ruang tamu. Cangkir teh di mejanya sudah dingin, tapi ia tak berniat meneguknya. Matanya kosong menatap kursi yang dulu sering dipenuhi gurauan bersama Malis dan anak angkatnya. Semua kenangan itu berputar seperti film dalam kepalanya. Tawa, candaan, hingga dosa yang tak pantas diingat, semua bercampur menjadi satu. Kenapa aku biarkan diriku sejauh ini? Kenapa aku tak bisa mengendalikan hati? Bisiknya lirih. Ia sadar, semua ini berawal dari kelalaiannya menjaga batas. Ia yang terlalu genit, terlalu berani bermain dengan api, hingga akhirnya terbakar oleh hasratnya sendiri. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam dan rumah yang kembali sunyi. Sementara itu, di rumah barunya, Malis berusaha memulai hidup baru bersama istrinya. Meski rasa bersalah masih menghantui, ia bertekad menebus dosa dengan menjaga rumah tangganya sebaik mungkin. Ia tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kali wajah istrinya tersenyum, Malis merasakan luka di hatinya, tapi juga sebuah kekuatan untuk terus bertahan. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Bagi Rusna, hari-harinya kembali dipenuhi kesepian. Ia berusaha menutupi luka dengan senyum saat berjumpa tetangga, tapi di dalam hati ia sadar, satu kesalahan kecil telah merenggut kebahagiaannya. Malis memang pergi, tapi jejaknya akan selalu membekas di hati Rusna, menjadi pengingat bahwa godaan sesaat bisa menghancurkan segalanya. Dan dari situlah cerita mereka berakhir, dengan luka, penyesalan, dan pelajaran pahit yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu.